Saya akan bicara tentang rapid test ya hari ini. Rapid test yang oleh beberapa ahli dikatakan tidak berguna sama sekali dan diminta untuk dibuang. Pada video yang lalu sudah saya ceritakan mengapa rapid test tidak bisa dipakai untuk mendiagnosis pasien. Tidak bisa. Tetapi dia mungkin berguna untuk hal lain. Mari kita pelajarin ini. Ini saya ada permainan sedikit dengan cucu saya tentang teori kemungkinan. Silahkan lihat. Kita mulai main ya. Kalau ini begini, ini adalah sakit. Kalau begitu, itu sehat ya. Nah, sekarang coba, ayo kita mulai. Satu, apa? Sehat. Ya. Oh, sakit ya. Sakit. Sehat. Sehat. Terus sakit. Sakit. Sehat. Sehat. Sakit. Sakit. Sehat. Ya, udah selesai ya. Terima kasih ya. Ya. Tunggu ya. Nah, udah, minggir. Sudah. Nah, ya, ini 5 sakit, 5 sehat, ya. Oke. Nah, di dalam permainan tadi didapatkan angka bahwa kira-kira ada 5 orang yang sehat, ada 5 orang yang sakit. Itu kebetulan. Karena kalau diulangin, bisa juga hasilnya 4 dan 6. Atau 7 dan 3. Tetapi kalau itu diulang terus-menerus, misalkan 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, maka hasilnya akan mendekati 50%. 50%. Tidak akan, kalau 10.000 kali ya, tidak akan hasilnya 3.000 dengan 7.000. Tidak mungkin. Barangkali nanti ketemu 4.800 sekian, yang di sininya 5.000 sekian. Tetapi mendekati 50 banding 50. Jadi kalau kita ngawur dengan teori kemungkinan tadi, maka akan didapat nilai kurang lebih 50%, 50%. Oke, nah sekarang bagaimana dengan rapid test? Rapid test itu berdasarkan survei dari WHO, juga dari CDC Amerika, angkanya adalah angka ketepatan ini. Angka ketepatannya, akurasinya adalah sekitar 30%. Jadi itu bukannya itu lebih kecil dari tadi 50% tadi ya. Coba kita lihat sekarang ini di sini. Gambar ini. Gambar ini menunjukkan ada 10 orang yang sakit. Semua sudah pasti menderita COVID, semuanya. Lalu dilakukan tes tadi. Berapa yang akan positif? Yang positif adalah sekitar 30%. 3 orang nanti. Yang 7 orang ini tadi, dia meskipun jelas-jelas sakit, dia dinyatakan sehat. Jadi 7 orang ini lolos. Itu adalah rapid test. Nah, kalau seandainya ini tadi dilakukan tebak-tebakan oleh cucu saya tadi, berapa angka yang didapat? Kurang lebih angka yang didapat adalah 50%. 50% positif, 50% negatif. Ya. Jadi di sini, kalau semua orang tadi positif, maka lebih baik kita tebak-tebakan saja daripada pakai rapid test. Itu kalau populasinya semua positif. Tapi coba sekarang kita lihat. Ini ada suatu pesawat terbang. Isinya 100 orang. Kemudian ada 1 orang yang positif COVID di situ.
Bagaimana kalau dengan cara tebak-tebakan tadi? Kita akan menebak bahwa 50 orang menderita COVID, 50 orang tidak. Jadi itu ngawur sekali kalau tebak-tebakan. Tetapi kalau kita memakai tes tadi, kemungkinannya adalah 30%, bukan? Maka akan ketemu dari tiga pesawat, salah satu pesawat itu akan ketemu. Yang dua lepas. Angka 30% itu kurang lebih 1/3. Jadi sekarang kelihatan bahwa tebak-tebakan tadi itu tidak berguna sama sekali kalau dipakai untuk menebak suatu populasi yang besar dengan penderita COVID yang sedikit sekali tadi. Nah, sekarang masalahnya adalah apakah ini cukup akurat atau tidak, itu terserah. Terserah Anda, terserah pembuat keputusan, tetapi kalau dibilang sama sekali tidak berguna, tidak juga. Itu saya tadi tunjukkan bahwa kalau ada 3 pesawat dengan penderita COVID satu, maka kemungkinan ketemu 1 pesawat dengan penderita COVID tadi. Yang 2 itu tidak ketemu. Ada orang yang bilang, ya lumayanlah bisa sepertiga ini diselamatkan. Yang di sana mungkin tertular, tetapi yang di sini selamat. Jadi itu masalah pribadi, apakah kita anggap angka 30% tadi itu tidak bagus, dibuang saja, ya begitu. Saya kira kalau kita sudah punya ya, pemerintah sudah beli banyak, dan kita tidak punya uang untuk beli alat PCR, lebih baik ini dipakai aja dulu. Tetapi sebagian akan ketemu juga. Jadi saya agak berbeda pendapat dengan ahli-ahli epidemiologi yang sering dikutip di koran itu, yang mengatakan buang saja karena tidak berguna sama sekali. Sebenarnya ada gunanya, meskipun itu hanya kecil saja. Hal yang berbeda kalau rapid test ini tadi dipakai untuk mendiagnosis orang. Kita datang ke laboratorium, saya mau periksa saya menderita COVID atau tidak. Maka kemungkinan Anda itu benar hanya 30%. Itu tidak ada gunanya. Lebih baik tidak periksa. Tetapi untuk survei epidemiologi, untuk menangkap penderita-penderita di dalam populasi yang besar tadi, rapid test masih berguna. Meskipun angka salahnya cukup besar. Daripada dibuang, pakai saja. Sekian dan terima kasih. Ikuti video saya berikutnya.